jumlah yang dipamerkan hanya sedikit di sana, sehingga sebagian kita dengan tema tertentu kita sedang mau jualkan. Dan kebetulan tahun ini temanya tentang perak. Kebetulan juga kira-kira 10 tahun yang lalu, pas 10 tahun yang lalu itu emasnya banyak yang hilang itu ya. Nah ini pas bulan Agustus 2010, ini sekarang kok benerin pas Agustus 2020 pamerannya yang barang-barang berharga. Balik pada tahun 2019, Museum Sono Budoyo melakukan kegiatan pengadaan koleksi perak. Jadi karena ada rasa-rasa dari pengrajin kota gede yang mulai merasa penjualannya menurun karena setelah krisis global 2008, bahan baku peraknya itu semakin mahal. Jadi di kota gede sendiri para pengrajinnya merasa sedang kembang kepis. Jadi Museum Sono Budoyo sebagai lembaga edukasi non formal yang berusaha juga untuk melakukan preservasi terhadap kebudayaan Jawa terutama, kami melakukan pengadaan koleksi perak kota gede dengan tujuan untuk bisa mampu melestarikan heritage, terutama intangible maupun tangible heritage yang ada di kota gede, termasuk salah satunya adalah pembelian koleksi perak dari kota gede yang sekarang teman-teman bisa saksikan ada di belakang. Beberapa koleksi yang kami beli tahun kemarin juga ada dipamerkan di sini. Kemudian koleksi perak dari Museum Sono Budoyo sendiri memang sudah ada sejak tahun 1935. Jadi sejak Museum Sono Budoyo ini berdiri memang banyak koleksi perak yang kemudian kami dapatkan, terutama dari Kunst Ambasco. Jadi ada Sono Budoyo juga menginisiasi sekolah kerajinan untuk pengrajin-pengrajin perak, pemuda-pemuda yang dianggap bisa menghasilkan perak dengan sangat baik. Kemudian koleksinya disimpan di Museum Sono Budoyo. Ini adalah Ini adalah dua masterpiece unggulan dari pameran Rajata ini. Yang pertama adalah mangkuk perak yang berasal dari tahun 1935. Ini adalah mangkuk yang dihadiahkan oleh pengrajin dari Kota Gede, Bapak Pawiro Harjo, khusus diberikan kepada Museum Sono Budoyo sebagai salah satu ucapan. Kalau sekarang ucapan selamat atas pembukaan atau pendirian acara itu biasanya pakai karangan bunga, tapi secara khusus pada tahun 1935 sang pengrajin itu Bapak Pawiro Harjo itu memberikan koleksi, membuat khusus mangkuk perak ini diberikan untuk Sono Budoyo sebagai salah satu ucapan selamatnya. Kemudian yang sebelah sini adalah mangkuk zodiak. Mangkuk zodiak ini merupakan hasil dari karya sekolah Kunst Ambasco yang sekolahnya sendiri berdiri tahun 1939. Ini sangat langka karena di situ bisa dilihat ada 12 simbol zodiak, 12 rasi bintang zodiak, tapi mereka ditorehkan, kemudian ada simbol-simbolnya, nggak kemudian murni seperti zodiak barat. Mungkin kalau bisa dilihat lebih dekat, simbol salah satu contohnya adalah simbol Sagittarius. Jadi kalau simbol Sagittarius dalam zodiak barat itu dilambangkan dengan orang memanah, di situ malah digambarkan dengan sebuah gambar burung. Jadi dia ada semacam akulturasi simbol antara kebudayaan Jawa dengan konsep-konsep zodiak dari barat. Itu polosan, musik polosan gitu, misalnya cangkir ya cangkir polos, tekonya polos gitu. Nah, terus dulu ada pengrajin Kota Gede yang bikin ada hiasannya kembang-kembang itu. Nah, orang Belanda suka, dibawa ke Belanda, wah di sana booming. Ingat kemudian Kota Gede itu yang tadinya sudah terkenal dengan kerajinan peraknya semakin terkenal saat itu zaman dulu sampai ke Eropa sana. Nah itu bedanya, yang dulu Belanda itu modelnya yang polos, kalau yang Kota
kota gede, itu yang ada kembangan-kembangannya. Sekolah kerajinan perak, tapi cuma baru lulus kan 1 kali angkatan, terus Jepang masuk. Museum Sono Budoyo itu tidak pernah tutup. Cuman kalau di sana itu kan kayak kurang gaulnya gitu kalau yang menghadap di sana. Nah ini kita coba yang menghadap di sini, harapannya masyarakat juga selain menikmati koleksi itu juga belajar carane nonton pameran di masa COVID. Kita juga harus scan, harus isi, harus difoto. Kebetulan juga sekarang ada COVID pandemi sehingga setiap yang masuk ke sini wajib pakai masker, jaga jarak,